setiap hari, ya udah 100, yang penting dawam, yang penting setiap hari dibaca. Jangan, wah kalau saya mah 100 aku, saya biasa ribuan. Karena dia 5.000 kasih amalan banyak, yang banyak. Tapi cuma seminggu udah. Yang satu ngerjain 100 tiap hari, tapi terus setahun 2 tahun terus, ya bagusan 600. Tapi dia terus menerus istiqomah. Istiqomah itu mahal, ya. Istiqomah itu lebih tinggi daripada karomah. Warabi wa isrun, kemudian yang ke-24, man aradal firdausa wa huwa a'lal jinan wa na'im alladhi la yabna wa huwa na'imul jannah la yudayyi'u umrahu fid dunya bil masadid dunya bi fi'lil ma'asi. Siapa saja yang ingin firdaus, apa itu firdaus? Wa huwa a'lal jinan, yaitu tempat yang tinggi, surga firdaus. Wa na'imal ladzi la yabna, di mana di dalam surga firdaus terdapat kenikmatan yang tidak pernah ada habisnya. Wa huwa na'imul jannah, yang dimaksud adalah surganya, kenikmatan surga. Bagaimana kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan surga firdaus? La yudayyi'u umrahu bil fasadid dunya bil fi'lil ma'asi, maka janganlah kita menyia-nyiakan umur kita pada rusaknya ini dunia, yaitu dengan berbuat maksiat. Kita hindari daripada perbuatan maksiat yang dapat merusak. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan kenikmatan surga firdaus, kenikmatan surga yang tinggi, maka jangan kita sia-siakan umur kita dalam berbuat maksiat. Saya tidur, nanti tinggal 1 kali lagi, ya. Tinggal 1 kali lagi pertemuan habis. Wallahu a'lam bishawab. Sekalipun dia berbuat salah 1 hari 7 kali, sekalipun ada orang bikin salah 1 hari 7 kali, pagi dibikin salah, siang dikit dibikin salah, siang dibikin salah, menjelang sore, malam, sekalipun 7 kali dalam 1 hari dibikin salah, bagi daya minahu biyadillah, maka sesungguhnya sumpah seorang mukmin itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza syaa an yun'asahu an asahu, maka apabila menghendaki Allah untuk mengangkat itu sumpahnya, an asahu, maka tentu Allah akan angkat itu sumpahnya. Jadi jangan sampai kita gara-gara kita melihat saudara muslim kita sering berbuat salah, kemudian kita mengucapkan sesuatu yang tidak pantas, kira-kira itu sumpah. Jangan sampai Allah angkat itu sumpah kita. Begitu juga yang disumpahi. Jadi pelajaran buat kita, sekalipun kita melihat orang berbuat salah 1 hari 7 kali, ya sudah, kita tidak usah mengatakan sesuatu ya yang tidak baik, apalagi sampai nyumpah-nyumpahin. Ya hari, kagak pagi, kagak siang, kagak sore, kagak malam, bikin salah dulu. Sampai kita sumpahin, jangan begitu. Wasalis wal isrun, kemudian yang ke-23, man arada syarafa ay'ulu wa fid dunya wal akhirah falyahtaril akhirata 'ala dunya.
bi ayyulazima ibadati bi jami' awqatihi asbama yutiku. Siapa saja yang ingin dirinya itu mulia, ayul ulum, mempunyai derajat yang tinggi di dunia wal akhirah, baik ketika di dunia maupun di akhirat, falyahdharil akhirah ala dunia, maka hendaklah dia memilih urusan akhirat daripada urusan dunia. Kalau kita pengen punya derajat yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaklah kita memilih urusan dunia daripada. Tujuannya karena ini berita Allah, karena ini berita Rasul, karena saya pengen mencari keridhaan Allah. Tuh niatnya begitu ya. Karena saya pengen memerangi kebodohan yang ada pada diri saya, karena saya pengen supaya nanti mengajarkan anak-anak dan istri saya. Kamu kenapa sih rajin banget ngaji? Ya kan yang lain pada ngaji, ya gue juga ngaji juga. Ya begitu. Dari yang lain pada proyek juga. Jadi niatnya karena lillahi ta'ala, karena pengen mencari keridhaan Allah, karena pengen memerangi kebodohan yang ada pada diri kita, dan kita tunjukkan kesungguhan menuntut ilmu. Kalau masalah hasilnya kita serahkan kepada Allah. Allah bisa aja, mau dikasih cepat ya cepat, mau dikasih lama ya lama, dikasih sedang ya sedang. Yang penting dari kita tunjukkan kesungguhan. Wal hadi wal isrun, kemudian makalah ke-21, man arada ayakuna hakiman falyakun hakiman. Siapa saja yang ingin dirinya hakiman, menjadi orang yang bijaksana, falyakun aliman, maka hendaklah dia alim. Ada ulama, ada hukama. Hukama itu lebih tinggi daripada ulama. Kalau hukama itu orangnya itu kalau bicara penuh dengan hikmah, emang jarang ngomong, tapi sekali ngomong penuh dengan hikmah. Biasanya kita lebih takut kepada hukama dibanding ulama. Tapi untuk mencapai kepada derajat hukama mesti didahului dengan ulama ya. Kalau kita ingin menjadi dikatakan seorang yang hakiman, orang yang bijaksana, orang yang penuh hikmah, dan menyebut-nyebut kelakuan mereka illa bi khairin, kecuali yang baik-baik saja. Jangan suka ngomongin orang kecuali yang baik-baik saja. Kalau kita pengen selamat urusan kehidupan kita dari kejahatan manusia, orang baik aja sama kita, maka jangan suka menyebut-nyebut orang lain kecuali yang kita sebut adalah kebaikannya. Waliyutabaru biha ay bi nafsihi, dan juga kita bisa mengambil pelajaran daripadanya bi nafsihi, pada diri kita sendiri. Mungkin suatu saat kita akan mengalami seperti yang dialami oleh dia. Jadi saya berusaha nyebut-nyebut daripada kekurangan itu orang. Kalau kita pengen selamat kehidupan kita begitu, jadi kita baik aja ya, baik aja dengan orang. Kita mengambil pelajaran untuk diri kita sendiri. Apalagi yang kita ngomongnya itu orang alim, nah, ini bahaya. Jangan sekali-kali atau sering-sering kita ngomongin orang alim, apalagi yang kita omongin itu kejelekannya maksudnya. Itu bisa berbalik kepada diri kita, bisa kagak lama bisa berbalik terjadi pada diri kita kalau yang kita omongin kejelekan orang alim. Karena dalam pandangan Allah dia lebih baik daripada kita. Kita
kita lihat dulu yang kita mau ngomongin siapa nih. Wah, orang yang alim, jangan disuruh balik ke kita. Min ayyi syai'in khuliqat fahiya makhluqatin min nutfatin qazirah. Kita bisa mengambil pelajaran pada diri kita dari apa? Dari apa dia diciptakan. Orang tadi dari apa dia ciptakan, dan juga untuk kita dari apa kita diciptakan. Fahiya makhluqatin min nutfatin qazirah, bahwasanya diciptakan daripada nutfah qazirah yang jijik, ya, dari air mani manusia. Jadi kita bisa melihat ke situ. Walimaza khuliqat, dan buat apa kita diciptakan. Wajannatu dunia, dan juga merupakan surga dunia. Ridho dengan pemberian Allah merupakan surga dunia. Perasaan kamu enak-enak aja kelihatan, senang, girang, mobil itu banyak banget. Oh kaget. Nah, kalau duit bagi banyak, tapi perasaan senang aja. Ternyata kuncinya bukan di situ. Ternyata kuncinya dia ridho, dia bersyukur dengan yang Allah berikan. Wal isrun, kemudian yang ke-20, man arada ayyakuna ma'allahi faqihan falyakun khashi'an bi umuri dini. Siapa saja yang ingin Allah jadikan orang tersebut faqihan, ngerti dalam urusan agama. Siapa saja yang pengen Allah jadikan dirinya ngerti dalam urusan agama, falyakun khashi'an bi umuri dini, maka hendaklah khusyuk dalam urusan agamanya. Apa yang dimaksud? Ai munqadan bi hadil haqqi qabilan lahu min ayyi qailin kana. Maksudnya dia tunduk, ya, dia tunduk pada itu urusan agamanya yang benar. Agama telah mengatur bagaimana seharusnya menjalani kehidupan, maka dia tunduk dengan peraturan agama. Itu maksudnya khusyuk. Dia mengikuti perintah, kemudian menjauhi larangan. Jadi kata kuncinya di situ. Kalau kita ingin Allah jadikan orang yang mengerti dalam urusan agama, qabilan lahu min ayyi qaidin kan, dan dia menerima, ya, menerima itu segala aturan agama tadi. Siapa saja yang bicara kepada dia, hartanya banyak tapi dia kagak ridho, kurang dulu, maka tidak dikatakan dia orang kaya. Jadi kalau pengen dikatakan orang kaya, maka hendaklah kita ridho dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Kayaknya kaya hati, ya. Buat apa harta kita banyak tapi kita merasa kurang dulu, kagak ada puas-puasnya. Kalau kurang banyak harta di dunia, ada kurang. Udah punya 1 miliar, pengen 2 miliar. Udah punya 2, pengen 5. Udah punya 5, pengen 10. Gak habis-habisnya sebelum dia meninggalkan dunia. Capek sebenarnya hidup kayak begitu, ya, capek. Wali ghairihi minal mali wal jahi wa ghairi zalik, dan juga menerima yang lainnya dari segi harta, wajah, dan juga kedudukan. Wa ghairi zalik, dan selain daripada itu. Pokoknya dia menerima segala apa yang Allah berikan.
Qala Abdul Wahid bin Zaid Arido babullahil a'zam wa jannatid dunya. Telah berkata Abdul Wahid bin Zaid, ridho itu merupakan pintu rahmat Allah yang paling besar. Keridoan, kita ridho, kita rela, kita terima dengan apa yang Allah berikan, merupakan pintu rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita ridho, kita terima, ya, kita bersyukur, itu menjadi pintu rahmat kasih sayang Allah kepada kita yang paling besar. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Kalau kita ridho, kalau kita terima, kalau kita bersyukur, ya, maka kata Allah, aku akan tambah nikmat bagimu. Tapi sebaliknya kalau kamu kubur, diingkar dengan nikmat Allah, dia tidak terima dengan nikmat Allah, maka kata Allah, niscaya azabku sangat pedih.